Lah kamu Ya anakmu 4 itu. loh. Anakmu 4 loh. Tapi perempuan itu ngebet sih. Ya, sengebet-ngebetnya perempuan itu kalau suamimu nggak ngerespon juga nggak jadi, Mbak. Jadi memang dua-duanya itu jadi. Iya, Dan maklumlah ulat bulu. ulat bulu ya. Jadi saya cuman kagum sama kamu, kamu mampu bertahan dengan laki-laki seperti itu dan pasti ada berkahnya, Mbak. Kesabaranmu itu pasti Tuhan pasti kasih jalan di mana ya siapa tahu anakmu yang pertama melihat penderitaanmu, dia akan jadi orang suatu saat yang akan membahagiakanmu di masa tuamu. Karena saat ini kamu berjuang demi dia. Saya yakin anakmu yang pertama yang berumur 16 tahun itu tidak akan membiarkan kamu di hari tuamu akan sengsara. Karena di hari mudamu kamu sudah berkorban untuk mereka. Ya malah kemarin itu kami pernah tampar saya di depan anak saya yang nomor 2. Suamimu nampar Jadi, kamu demi pelakor. Ya, karena kami ribut soal dia. Jadi suami nggak terima gitu saya ngomong kan, nah, emosi dianya. Dia tampar saya, jadi saya refleks, saya tampar balik dia. Padahal kemarin saya sudah barusan membahas tentang pelakor. Ya saya nggak nyangkanya itu perempuan itu udah pakai cadar loh Mbak di Hong Kong sana. Kan bukan salah cadarnya sayang, kan salah sifatnya. Ya itu, dia kan udah mereka ini ikut kajian sunnah itu loh Mbak. Jadi nyalinya itu poligami. Yang saya tahu poligami itu kan membagi seadil-adilnya. Lah kalau bersamamu dia mukulin kamu, apakah itu adil? Biarlah tertanggung jawabannya di akhirat. Ya, saya secara pribadi berdoa dan teman-teman juga yang ada di YouTube saat ini 300 orang mendoakanmu karena saya yakin doa satu orang nggak didengar, tapi doa 100 sampai 300 orang lebih didengar Tuhan. Semoga kamu dikuatkan. Tuhan kasih kesehatan kamu dan anak-anakmu. Dan saya yakin dan percaya saat kamu tetap mengabdi pada Tuhan, menjalankan ajaran-ajarannya, dan kamu sangat mencintai suamimu, bawa dalam doa. Karena saya yakin dan percaya doamu tembus ke langit ketujuh untuk anak-anakmu. Amin. Jadi jangan dipikirin tentang ulat bulu dan ulat bulet-bulet itu. Biarkan saja karena anakmu 4 sayang. Saya yakin dan percaya suatu saat nanti kamu akan telepon saya dan katakan bahwa anak-anakmu sukses. Mudah-mudahan Mbak, nanti doa ya Mbak. Pasti. Apalagi saat ini alhamdulillah mertua dukung saya itu, mertua kasih support saya. Karena kamu bukan orang Jawa asli dan kamu nggak punya keluarga di sekitar situ. Ya, saya memang perantauan di sini. Saya tahu kamu perantauan. Karena itu mertuamu adalah ibumu. Kamu sangat bersyukur karena kamu memiliki orang tua. Yakinlah, kamu di sini di tanah perantauan. Saya itu sangat sedih sekali kalau perempuannya itu perantauan dan disia-siakan sampai dipukulin kayak gitu. Saya bayangin diri saya sendiri, saya tinggal di Hong Kong, nggak punya saudara, terus punya anak 4, suami saya cari perempuan lain, dan saya nggak punya siapa-siapa. Saya menempatkan kamu adalah diri saya. Karena itu saya hanya mendoakan kamu agar kamu kuat. Siapa tahu Tuhan kasih sesuatu yang lebih indah dalam hidupmu. Salam buat anak-anakmu ya sayang. Iya Mbak. Sukses selalu. Dan ingat, nggak usah bertengkar demi laki-laki itu, demi perempuan itu. Karena saat kamu bertengkar menjelek-jelekan perempuan itu, suamimu akan membencimu. Biarkan saja seolah-olah kamu sudah tidak punya rasa itu. Ngerti? Iya Mbak, kemarin itu kan waktu waktu belum saya blok nomor WA dia itu kan dia bikin status memang sengaja nya buat mental saya itu. Jangan dipedulikan. Jadi kata mertua blokir aja. Ya alhamdulillah udah saya blokir tuh jadi udah agak tenang lah. Kamu hanya punya tugas untuk 4 anakmu. Lakukan yang terbaik. Banyak ya Mbak. Iya, siap. Terima kasih. Saya benci banget ya
tentang sebuah sakit hati sebagai pelakor. Dengan dalih apapun ya, saya nggak tahu ya. Ya, kamu tidak perlu percaya dengan mertuamu benar, tapi nepakno aku dhewe, Mbak. Nepakno aku dhewe, aku adalah seorang perantau di Hong Kong. Saya bersyukur suami saya ngomongnya kasar ya karena Hong Kong ya. Tapi dia tidak pernah main tangan sama sekali. Suami saya itu kasar kalau bertengkar sama saya, kalian bisa lihat. Jisina le, lesong dima, lecok dia. Itu kayak nada-nadanya marah. Tapi suami saya belum pernah sekalipun memukul saya. Agak-agak gini aja suami saya itu tidak pernah. Suami saya itu belum pernah kayak gini. Tapi lihat ngomongnya, tahu lo. Itu sudah kayak biasa. Tapi saya nggak kebayang seandainya itu adalah saya. Saya ada di Hong Kong, saya punya anak 4. Saya hanya ibu rumah tangga, datang ke Hong Kong karena suami saya. Dan suami saya punya perempuan lain. Dan saya bukan siapa-siapa di Hong Kong. Saya tidak memiliki apapun, saya tidak punya pendapatan. Apa yang saya pikirkan saat itu? Dan tiba-tiba ada perempuan datang ke rumah saya dan mengaku hamil. Anak suami saya. Kebayang nggak sakitnya itu di mana? Saya nggak tahu nih. Sakitnya itu seperti apa dan bagaimana? Jadi kenapa saya sangat berterima kasih sekali sama suami saya. Saya adalah perantauan di Hong Kong dan saya memiliki suami yang tidak pernah KDRT, tidak pernah. Walaupun gayanya mek bengok-bengok tok, tapi dia tidak pernah memukul. Ya, saya nggak tahu ya Mbak ya. Buat Mbak pelakor yang ada di Hong Kong, saya bantu doa kamu agar diberikan kesehatan dan kamu harus sadar bahwa laki-laki itu bukan milikmu. Kembalikan pada yang punya. Nggak rebutan sih Mbak, istrinya udah melepaskan. Aku pernah merasakan Miss, sabar Miss no. Iya saja nih. Dianjuk podo wedoke gatel. Sopo iki ngamuk ya? Bangla oke. Kok bojone wong wedokan asu. Jangan ngamuk-ngamuk. Soju. Aku pernah merasakan Miss, sabar Miss. Aku zaman biyen sering dikaploki, diseret, dijejek, bahkan bojo goncengan mbek wong wedok liya. Waduh. Ini lebih ngenes lagi loh. Manuke ngeragas, baper nangis juga. Iya, baperan saya itu. Karena saya merasa bahwa seandainya saya perantauan ada di situ dan saya tiba-tiba didatangi perempuan mengaku hamil. Hempasan itu sakit tau nggak Mbak? Saya nggak tahu nih, saya nggak tahu nih. Saya tidak pernah merasakan, tapi saya sampai merinding. Karena saya merasa bahwa luka itu terlalu dalam ya. Ya Allah jauhkan aku dari laki-laki yang punya istri dan anak. Amin. Pelakor yang aku muslimah yang bercadar tobatlah aslimus sialan pelakor itu. Kebayang nih sedihnya seorang ibu yang harus menahan perasaan demi masa depan anak-anaknya. Semoga nanti anak-anaknya akan sukses dan iya, ibu ini menahan rasa sakitnya demi masa depan anak-anaknya. Jika dia melaporkan pada polisi, dia menang. Tapi suaminya di kantor polisi dan bagaimana dengan anak-anaknya? Kalau dia lebih mementingkan hatinya sendiri, merasakan sakit sendiri, maka anaknya akan hancur. Ini dilema sebagai seorang perempuan ya. Sekali lagi, perempuan bukan tidak bisa marah, perempuan bukan tidak bisa lari dari kenyataan, perempuan bukan tidak bisa pergi dari laki-laki. Tapi karena dia mikir nih buntute, bener nggak? Kalau kita lari cari laki-laki lain bisa, tapi buntute itu loh, buntut papat gitu loh, ate delokno sopo. Saya rasa perempuan ini masih cantik, masih muda, dia masih kok bisa cari laki-laki lain. Tapi dia berpikir tentang ini buntut papat ini loh, buntut papat yang dia pikirkan. Dia tidak memikirkan perasaannya yang sakit banget. Kebayang nggak? Suaminya ngentu wong liya, tidur sama orang lain. Sementara dia nyusoni anake wong lanang iku. Kebayang nggak saat dia tidur bersama laki-laki yang sudah tidur dengan perempuan lain? Saya nggak kebayang Mbak, pikiran saya nggak notot ya.
Dan saat dia harus melepaskan laki-laki tersebut, dia harus mikir buntut iki lho. Buntutnya papat. Buat para pelakor dan Joko iki itulah lanangan gatel. Rungokno ojo mbok buka. Saya nggak ngerti ya ngomongnya gimana dan seperti apa. Tapi ya pelakor nggak akan sadar sih. Sakitnya istri saya itu dia nggak akan sadar. Tapi kan kalian pernah lihat kan salah satu konten pelakor yang menyesal karena sudah merampas istri orang, merampas suami orang. Kenapa harus suami orang, Gusti? Betul. Lagi-lagi loh banyak, kenapa harus suami orang itu loh? Saya nggak tahu ya, karena kalau kecuali suaminya ini istri pertamanya nggak bisa punya anak atau seperti apa, nggak punya keturunan, saya masih bisa wajar ya. Tapi kalau ini orang udah punya anak 4, buat makan anaknya aja nggak cukup, harus membiayai istri kedua. Nggak ngerti aku ngomong apa, Rek. Nggak kebayang otak saya ngomong apa. Buat ngingoni anaknya njuk panganan, njuk duit ke sekolah gak cukup. Dia harus menyimpan uangnya buat wanita lain. Wis tau ngalami lah, kok sing wis tau ngalami pelakor hatinya wis tertutup. Pelakor itu hatinya sama kayak sindikat. Ngapusi uang tapi pura-pura jadi korban. Perempuan pingin lepas dari laki-laki bukan karena mau mencari yang lain atau pingin bersama ABC. Cuman pingin nyaman dan tenang. Kakak aku juga bertahan 17 tahun, akhirnya kini aku mulai menyerah. Wah Mbak Susi, tahun 2000-an waktu itu aku lahiran, malah bojoku kumpul mbi pelakor nggak tahu mulai ndek omah. Waduh, ditugel ae manuke kuwi ben kapok. Rumput tetangga enak mis, mungkin. Semoga Allah memberikan kekuatan dan kesabaran pada mbaknya. Allah mempunyai rencana lain akan mengangkat derajatnya, amin. Karma tetap berlaku, siap. Sakit banget kalau ngomong pelakor mis. Kok nangis ya, ada apa, sabar. Ya wis kuwi Mbak Nita. Pelakor teko, laki-laki dan pelakor seperti itu lebih baik dibuang ke laut aja mis. Tragis nasibku. Kak Demit, tragis juga nasibmu Kak. Waalaikumsalam, selamat pagi wong Satin mis ya wes. Wahyu Yudi Magelang Jawa Tengah hadir. Lorone ora karuan mis. Yang mencari suami orang hati ini juga sama aja dengan pelakor. Gini loh Mbak, kalau kamu tidak ingin disakiti jangan menyakiti.